Denyut kehidupan kota besar seperti tak pernah berhenti berdetak. Gaya hidup yang serba instan, cepat, seperti memaksa manusia-manusia modern berjibaku dengan kehidupan. Stres mendadak menjadi kosakata baru yang cepat menyebar. Stres yang selama ini identik sebagai penyakit jiwa, belakangan diketahui ternyata menjadi pemicu berbagai penyakit fisik. Orang yang stres rentan terhadap infeksi dan berbagai macam penyakit, mulai dari migran hingga sakit jantung. Uang dan kekuasaan menjadi prestis yang diburu demi sebuah penghormatan dari manusia sekitar. Banyak yang berhasil, ada yang gagal. Ketika keduanya sudah di tangan, menjadi seperti meminum air laut. Semakin kaya dan berkuasa menjadi semakin haus. Ternyata itu semua gagal mendatangkan kedamaian hati. Berharap kemuliaan dan penghormatan, namun karena salah jalan malah menjadi pesakitan. Padahal ada jalan kemuliaan tanpa harus mengorbankan kedamaian hati dan kesehatan badan. Dan Allah Ta'ala telah menyebutkan sebagian sifat mereka dalam firman-Nya. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-Nya dengan penuh rasa takut dan harap. Serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang kami berikan. Al-Quran Surah As-Sajdah ayat 16. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Demikianlah Allah memberi gambaran orang-orang yang senantiasa bangun malam untuk sholat dan bermunajat kepada Tuhannya. Tidak mudah bagi kita untuk bangun tengah malam dan melaksanakan sholat malam. Nantikan tips bangun malam yang memudahkan kita untuk melaksanakannya. Dan saksikan ulasannya dalam Khazanah episode Qiyamul Lail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk memberi sajian informasi bermanfaat yang insya Allah dapat meningkatkan kualitas keimanan kita. Qiyamul Lail adalah sebutan untuk sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari sesudah sholat Isya. Qiyamul Lail biasanya terdiri dari sholat tahajud dan sholat witir. Tahajud berarti bangun dari tidur untuk mengerjakan sholat. Ringkasnya, sholat tahajud adalah sholat sunnah dengan jumlah rakaat genap yang dilakukan seseorang setelah tidur malam. Tapi sebagian ulama tidak menjadikan tidur sebelum tahajud menjadi syarat. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang khawatir tidak terbangun di penghujung malam, maka sholat witirlah di permulaannya. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan witir berarti ganjil, mengacu pada jumlah rakaat sholat witir yang memang ganjil, mulai dari 1 rakaat atau 3 rakaat dan seterusnya. Witir merupakan penutup seluruh sholat pada hari itu. Qiyamul Lail, baik tahajud atau witir, hukumnya sunnah muakkad, yang artinya sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Ulama usul fiqih mendefinisikan sunnah muakkad adalah suatu perbuatan sunnah yang selalu dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama bahkan berpendapat Qiyamul Lail sunnah bagi umatnya, tapi merupakan kewajiban bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu, tahajud termasuk ke dalam urusan yang menjadi kekhususan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, hendaklah engkau gunakan sebagian waktu malam itu untuk sholat tahajud, sebagaimana tambahan untuk dirimu. Mudah-mudahan Tuhan akan membangkitkan engkau dengan kedudukan yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 75. Meskipun hukum sholat ini berada dalam tingkatan sunnah, tapi sholat ini merupakan kebiasaan yang tak akan ditinggalkan oleh orang-orang soleh. Karena sholat ini berada di sepertiga malam terakhir, waktu di mana kita sedang tidur pulas. Inilah sebabnya sholat ini merupakan sarana yang paling tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Qiyamul Lail juga merupakan sholat sunnah yang paling utama setelah sholat wajib yang 5. Sehingga jika sholat tahajud ini telah menjadi kebiasaan seseorang, maka jika lupa atau ketinggalan, boleh dilakukan meskipun telah terbit fajar. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang tertidur dari sholat witirnya, maka sholatlah ketika ia mengingatnya. Hadis riwayat Hakim. Melalui penelaahan terhadap beberapa hadis yang menerangkan sholat malam Rasulullah SAW, diperoleh kesimpulan bahwa beliau tidak pernah sholat malam baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan melebihi dari 11 rakaat. 11 rakaat tersebut biasanya terdiri dari 8 rakaat sholat tahajud dan 3 rakaat sholat witir. Praktik Nabi SAW yang 11 rakaat tersebut kemudian dijadikan batasan maksimal jumlah rakaat sholat malam oleh sebagian ulama. Tapi sebagian lain berpendapat bahwa tidak ada batasan rakaat sholat malam, karena memang tidak diketemukan ayat ataupun hadis yang melarang sholat qiyamul lail lebih dari 11 rakaat. Adapun pelaksanaan qiyamul lail menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, setiap 2 rakaat sholat tahajud diselingi dengan salam. Demikian seterusnya sesuai jumlah rakaat yang diinginkan. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, sholat malam 2 rakaat 2 rakaat. Jika salah seorang dari kalian khawatir masuknya waktu subuh, maka sholatlah 1 rakaat saja. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa sholat tahajud cukup ditutup dengan sekali salam. Tapi memang lebih utama bila salam diselingi dalam tiap 4 rakaat. Pendapat beliau ini didasarkan pada hadis Aisyah ketika menceritakan sifat qiyamul lail Nabi dengan mengatakan, beliau salat 4-4. Kalian tidak akan dapat membayangkan bagaimana panjang dan indahnya sholat beliau. Kemudian ditutup dengan 3 rakaat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Beberapa ulama mencoba mengkompromikan 2 pendapat ini dengan mengatakan kedua versi tahajud tadi, baik yang 2 rakaat salam atau 4 rakaat salam, pernah dilakukan Rasulullah SAW. Sehingga seorang muslim yang juga diberi pilihan untuk melakukan salah satu dari keduanya, atau dapat juga pada malam tertentu ia sholat tahajud dengan versi 2 rakaat salam. Tapi pada kesempatan lain ia sholat tahajud dengan 4 rakaat salam. Tingginya nilai sholat qiyamul lail baik tahajud atau witir tentunya tidak bisa dilepaskan dari begitu besarnya ganjaran yang diberikan Allah kepada pelaku ibadah yang satu ini. Ibadah ini dapat menjadi salah satu pembuka pintu surga. Abdullah bin Muslim berkata, kalimat yang pertama kali ku dengar dari Rasulullah SAW saat itu adalah, hai sekalian manusia, sebarkanlah salam, bagikanlah makanan, sambunglah silaturahmi, tegakkanlah sholat malam saat manusia lainnya sedang tidur. Niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan bukan hanya itu, ternyata di antara tanda-tanda penduduk surga adalah mereka yang tidak terlalu banyak tidur di malam hari. Saat penduduk bumi terlelap tidur, mereka justru menghabiskan dalam ibadah dan khusyuk kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, seraya mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka. Sebelumnya mereka telah berbuat baik di dunia. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam, dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Al-Quran, Surah Az-Zariyat ayat 15 hingga 18. Setiap ibadah jika dilakukan dengan benar dan ikhlas, pasti membawa kebaikan bagi yang melaksanakannya di dunia sebelum akhirat. Tahajud, di samping identik dengan ahli surga, ada banyak manfaat duniawi yang diperoleh oleh orang yang senantiasa mengamalkannya. Allah berfirman, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ
وتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Ayat ini berisi perintah kepada Rasulullah SAW agar melaksanakan sholat tahajud. Sesungguhnya kedudukan yang mulia itu telah didapatkan oleh Rasulullah SAW selagi beliau masih hidup di dunia. Bahkan setelah beliau wafat, namanya semakin harum dalam sejarah umat manusia. Barangkali tidak ada nama manusia yang paling sering disebut melebihi nama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah dan janji Allah dalam ayat tadi memang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi prinsip dasar dalam tafsir Al-Quran mengatakan bahwa perintah terhadap Rasulullah SAW adalah perintah terhadap umatnya. Kecuali ada keterangan lain mengatakan sebaliknya. Dengan demikian, kedudukan mulia yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang sholat tahajud tidak hanya khusus kepada Rasulullah SAW saja, tapi juga berlaku untuk umatnya, tidak harus menunggu di akhirat. Dengan izin Allah, kedudukan mulia itu dapat diraih di dunia dengan sarana sholat tahajud tentunya. Sebagai seorang makhluk yang lemah dimanapun dan kapanpun, manusia pasti membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, dalam setiap kesempatan, Allah melalui Rasul-Nya senantiasa mengajarkan kita agar menjaga zikir dan doa dalam setiap gerak dan tindakan kita. Dan di antara kasih sayang Allah kepada manusia, Allah jadikan waktu-waktu tertentu yang mana apabila seorang mukmin bermunajat kepada Allah pada waktu tersebut, maka Allah telah berjanji pasti akan mengabulkannya. Dan di antara waktu-waktu mustajab tersebut adalah sepertiga malam terakhir. Dan waktu ini bisa kita dapatkan setiap malam. Tentu jika kita bangun dan melaksanakan sholat. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di malam hari ada satu waktu yang ketika seorang muslim meminta kebaikan dunia dan akhirat, pasti Allah memberinya. Itu berlangsung setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang tidak ingin disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang tidak ingin mempunyai sifat rendah hati? Rendah hati merupakan lawan dari sifat sombong yang sangat dimurkai Allah Ta'ala. Sifat rendah hati ini dapat diupayakan salah satunya dengan rajin sholat malam. Sifat rendah hati merupakan pantulan dari ketenangan jiwa. Ketenangan yang akan didapatkan oleh para pecinta sholat malam. Allah berfirman, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melewati malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Al-Quran, Surah Al-Furqan ayat 63 hingga 64. Di samping manfaat rohani yang luar biasa, ternyata Qiyamul Lail juga memberikan efek kesehatan yang dahsyat. Bagaimana itu bisa terjadi? Mari kita simak ulasannya. Manfaat sholat tahajud untuk kesehatan telah dibuktikan oleh salah seorang peneliti asal Indonesia, yaitu Dr. Muhammad Soleh, yang berasal dari salah satu perguruan tinggi Islam di Indonesia. Ia telah melakukan riset tentang sholat tahajud ini, tentang hubungannya dengan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Dengan riset tersebut, ia sampai pada kesimpulan bahwa sholat sunnah itu bisa membebaskan seseorang dari serangan infeksi penyakit kanker. Ia mengungkapkan bahwa sholat tahajud dapat menumbuhkan respons ketahanan tubuh, khususnya pada imunoglobin M, G, A, dan limfositnya, yang berupa persepsi dan motivasi positif. Serta dapat mengefektifkan kemampuan individu untuk menanggulangi masalah yang dihadapi. Sholat tahajud yang dimaksudkan bukan sekedar sholat yang menggugurkan status sholat yang sunnah itu, namun lebih dititik beratkan pada sisi rutinitas sholat, ketepatan gerakan, kekhusyuan, dan keikhlasan. Penelitian ini menggunakan 41 responden siswa SMU sebuah pondok pesantren di Surabaya. Mereka diperintahkan untuk sholat tahajud setiap hari, tapi sebelumnya darah mereka diperiksa terlebih dahulu untuk melihat kadar hormon kortisol di dalam darah mereka. Hormon kortisol sangat dipengaruhi oleh tingkat stres seseorang.
Selanjutnya mereka semua melakukan sholat tahajud setiap malam. Dari 41 siswa itu, hanya 19 siswa yang bertahan sholat tahajud selama 2 tahun. Sholat dimulai pukul 2 hingga 3.30 dini hari sebanyak 11 rakaat. Masing-masing 2 rakaat, 4 kali salam plus 3 rakaat. Kemudian darah mereka diambil lagi untuk diukur lagi kadar hormon kortisol mereka. Apa yang terjadi? Kandungan darah para siswa yang sholat tahajud dengan rutin dan ikhlas berbeda dengan siswa yang tidak melaksanakan sholat tahajud. Mereka yang melaksanakan sholat tahajud tersebut memiliki kadar hormon kortisol yang seimbang. Hal ini menandakan mereka memiliki ketahanan tubuh yang kuat dan kemampuan individu yang tangguh, sehingga mampu menanggulangi masalah-masalah sulit dengan lebih stabil. Hormon kortisol adalah salah satu hormon yang berhubungan langsung dengan kondisi stres. Kadar hormon ini semakin meninggi ketika kita dalam keadaan stres. Dengan kadar hormon yang meninggi, kita lebih mudah berbuat salah, sulit berkonsentrasi, dan daya ingat kita kurang baik. Hormon ini oleh pakar kesehatan dijadikan tolak ukur untuk tingkat stres seseorang. Makin stres seseorang, maka hormon kortisol semakin meninggi dalam darahnya. Hormon kortisol memiliki kadar tertinggi di waktu tengah malam hingga waktu pagi, terutama pagi-pagi sekali. Dengan sholat tahajud yang dilakukan secara rutin, ikhlas dan khusyuk, akan mampu menciptakan mental dan tubuh yang tangguh bagi pelaksananya, sehingga memiliki persepsi dan motivasi yang positif yang nantinya akan terhindar dari stres. Penelitian ini beliau tuangkan dalam sebuah disertasi yang berjudul Pengaruh Sholat Tahajud Terhadap Peningkatan Perubahan Respon Ketahanan Tubuh Imunologik, suatu pendekatan psikoneuroimunologi. Penelitian lain dilakukan oleh Dr. Abdul Hamid Diab dan Dr. Ahmad Kurkus. Penelitian tersebut mereka tuangkan dalam bukunya yang berjudul Kedokteran dalam Al-Quranul Karim. Mereka mengungkapkan bahwa sholat malam atau sholat tahajud dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita, sehingga tidak mudah terkena penyakit. Hal ini terjadi karena tidur dan ketenangan tubuh yang terlalu lama merupakan salah satu faktor pencetus terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Aktivitas sholat malam untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menenangkan hati dari segala kegundahan dan kegelisahan hidup yang dialami. Bangun malam dapat menjadikan tubuh bugar dan bersemangat, serta terhindar dari penyakit punggung pada usia tua. Dalam salah satu penelitian medis terbukti bahwa orang-orang yang terbiasa sholat malam relatif lebih aman dari serangan penyakit pada tulang punggung daripada orang-orang yang tidak sholat malam. Sholat tahajud juga memiliki kandungan aspek meditasi dan relaksasi yang cukup besar dan memiliki pengaruh terhadap kejiwaan yang dapat digunakan sebagai strategi penanggulangan terhadap stres. Subhanallah, Maha besar Allah yang telah menitipkan manfaat medis dalam pengabdian kepadanya. Begitu besar fungsi proteksi tahajud terhadap tubuh manusia dari segala penyakit, khususnya di era modern ini yang menawarkan gaya hidup yang justru amat rentan dengan penyakit. Penelitian-penelitian tadi sekali lagi menegaskan kebenaran sabda Nabi SAW yang mengatakan bahwa sholat tahajud merupakan salah satu cara untuk menghalau berbagai macam penyakit. Rasulullah SAW bersabda, "Dirikanlah sholat malam, karena sesungguhnya sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Sholat malam dapat mendekatkan kamu kepada Tuhanmu. Sholat malam adalah sebagai penebus perbuatan buruk, mencegah berbuat dosa, dan menghindarkan diri dari penyakit yang menyerang tubuh." Hadits riwayat Ahmad. Tidak mudah bagi kita yang belum terbiasa bangun malam hari untuk melaksanakan sholat malam. Berikut kami sajikan tips, mudah-mudahan dapat membantu kita untuk bangun dan sholat malam. Yang pertama, tentunya menghadirkan niat ikhlas lillahi ta'ala untuk bangun malam dan melakukan sholat tahajud. Dengan niat yang ikhlas, insya Allah akan meringankan pekerjaan yang semula tampak berat. Niat yang ikhlas tentunya juga akan diikuti dengan tekad yang kuat dan senantiasa berdoa agar dimudahkan untuk mendirikan sholat malam. Yang kedua, biasakan untuk tidur di awal waktu. Jangan begadang untuk hal-hal yang tidak penting, yang akhirnya hanya akan membuat mata kita lelah dan mengantuk, sehingga susah untuk bangun di sepertiga malam terakhir.
Salah satu kebiasaan tidur Rasulullah yang banyak dilupakan orang zaman sekarang adalah tidur di awal waktu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak menyukai tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang setelahnya. Berbincang atau begadang setelah Isya dikhawatirkan dapat menyebabkan seseorang kehilangan sholat malam atau bahkan terlambat sholat subuh. Tips ketiga, jangan lupa untuk mengamalkan sunnah-sunnah sebelum tidur, seperti berwudu sebelum tidur dan membaca doa dan zikir sebelum tidur. Dengan kondisi yang dipersiapkan sebaik mungkin sebelum tidur, maka insya Allah akan lebih mudah terbangun untuk sholat malam. Keempat, cobalah untuk mengenali dan menyesuaikan waktu tidur masing-masing. Bila kita telah tahu berapakah standar waktu tidur kita masing-masing, maka kita akan dapat menentukan jam berapakah kita harus mulai tidur, sehingga kita akan bangun tepat di sepertiga malam. Kelima, jika memungkinkan, lakukanlah tidur siang atau qailullah. Qailullah merupakan anjuran Nabi SAW. Dengan tidur siang, insya Allah akan membuat kita lebih kuat untuk bangun di sepertiga malam dan melakukan sholat tahajud atau witir. Keenam, tidak makan terlampau kenyang, karena perut yang kenyang akan memberikan efek mengantuk dan malas. Ketujuh, selalu motivasi diri untuk bangun malam dengan cara mempelajari dan mengingat betapa besar keutamaan yang terdapat di dalam sholat tahajud dan witir, serta tanamkan rasa rindu untuk senantiasa bermunajat dan berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedelapan, upayakan untuk mengajak anggota keluarga yang lain sehingga dapat saling mengingatkan. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Kesembilan, mulailah dengan sholat yang ringan, hanya dengan 2 rakaat. Sudah dapat disebut tahajud. Dengan memulai dari yang mudah, insya Allah jika terus konsisten, maka sholat malam yang lama dan panjang pun tidak akan jadi soal. Tips terakhir, sebagai bentuk ikhtiar, paksakan tubuh kita untuk melaksanakan rutin selama seminggu penuh. Maka minggu berikutnya, sholat malam akan menjadi kebutuhan, insya Allah. Dan jangan lupa untuk memasang alarm dan letakkan alarm tersebut di tempat yang jauh dari jangkauan tangan, namun tetap dapat terdengar dengan jelas. Dengan begitu, kita akan sedikit dipaksa untuk bangkit dari tempat tidur untuk mematikan alarm. Di luar yang disebutkan tadi, barangkali masing-masing kita juga punya tips-tips yang lain. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk dapat melakukan qiyamul lail dan witir. Pemirsa Khazanah, begitu banyak manfaat baik rohani ataupun jasmani yang bisa kita dapatkan dengan qiyamul lail. Dengan kesungguhan, insya Allah menyisihkan waktu di sepertiga malam terakhir bukanlah sesuatu yang sulit. Pemirsa Khazanah, semoga tayangan tadi memberi motivasi bagi kita untuk dapat melaksanakan sholat malam dan konsisten dalam pelaksanaannya. Insya Allah keberkahan dan kemuliaan hidup akan selalu menghampiri kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.